Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ilmu tasawuf. Dari 10 jurnal yang saya baca, saya lihat semuanya saling berkaitan dan membentuk satu pemahaman yang utuh, yaitu tentang apa itu tasawuf. Bagaimana sejarahnya, perkembangannya, sampai bagaimana tasawuf bisa diterapkan di kehidupan modern. Di jurnal pertama tentang keautentikan ajaran tasawuf, karya Dimyati Sajari, di jurnal ini penulis menjelaskan tentang keaslian ajaran tasawuf dalam Islam. Banyak orang yang salah paham mengira tasawuf itu pengaruh dari luar Islam, padahal kalau kita lebih lihat lebih dalam, ajaran tasawuf ini berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis, seperti nilai ikhlas, zuhud, sabar, dan cinta kepada Allah. Itu semua dijelaskan dalam Islam. Jadi tasawuf sebenarnya bukan ajaran baru, tetapi pengalaman batin dari nilai-nilai Islam yang paling dalam. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu Teori Asal-Usul Tasawuf karya Muhammad Hafiyun. Jurnal kedua ini membahas tentang asal-usul tasawuf. Penulis menjelaskan bahwa tasawuf bermula dari semangat zuhud para masa sahabat dan tabi'in. Jadi dulu para sahabat itu hidup sederhana, menjauhi kesenangan dunia dan fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah muncul istilah sufi, yaitu orang yang hatinya bersih seperti suf atau wol putih. Menurut saya bagian ini menarik karena mengingatkan kita bahwa tasawuf lahir dari semangat menyucikan hati, bukan dari sekedar teori atau ritual. Nah, jurnal ketiga tentang epistemologi ilmu tasawuf. Jurnal ketiga ini menjelaskan tentang dasar ilmiah tasawuf. Penulis bilang ilmu tasawuf bukan hanya objek kajian sendiri, yaitu tentang batin manusia dan hubungan dengan Tuhan. Metodenya pun berbeda, bukan sekedar observasi atau logika, penyaksian hati atau zauq. Menurut saya di sini tasawuf jadi menarik karena dia menyatukan antara ilmu dan pengalaman. Kita tidak cuma belajar tentang Tuhan, tetapi berusaha merasakan kehadiran di dalamnya. Nah, jurnal yang keempat yaitu Ajaran Tasawuf, Pengertian dan Sejarah Kemunculannya, karya Fikri Hardiyah, Rahmadani dan Khairul Fahmi. Kalau jurnal ini membahas tentang sejarah munculnya tasawuf. Awalnya tasawuf berkembang secara sederhana, hanya berupa ajaran untuk membersihkan hati. Tetapi seiring waktu muncul tokoh-tokoh besar seperti Hasan Al-Basri, Al-Ghazali, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Mereka mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak kehidupan spiritual. Nah, saya suka bagian ini karena membuat saya sadar tasawuf itu bukan hanya soal ritual zikir, tetapi soal perjalanan menuju cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jurnal kelima yaitu Sejarah Perkembangan Tasawuf. Kalau tadi tentang kemunculannya, jurnal kelima ini membahas tentang perkembangan tasawuf. Awalnya tasawuf bersifat individual, orang-orang berzikir sendiri, ibadah sendiri. Tapi kelama-lamaan berkembang jadi komunitas yang disebut tarekat. Misalnya tarekat Naqsabandiyah dan Saziliyah. Menurut saya ini menarik. Di sini tasawuf mulai mempunyai sistem dan bimbingan dari guru rohani, yaitu mursyid. Jadi tasawuf bukan sekedar perasaan, tetapi juga ada jalur dan disiplin yang harus dijaga. Jurnal keenam yaitu tentang Sufis and Pesantren as part of Islamic Dictate. Di jurnal ini penulis menunjukkan bagaimana pesantren di Indonesia menjadi tempat hidupnya nilai-nilai tasawuf. Tasawuf di sini tidak cuma soal ibadah, tetapi juga soal karakter, tawadhu, sabar, jujur, dan cinta damai. Saya setuju banget karena pesantren kita bisa lihat bagaimana tasawuf diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kitab. Tasawuf membuat santri hidup dengan kesadaran spiritual, bukan cuma ilmu teori. Jurnal ketujuh yaitu Refleksi Ilmu Tasawuf dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, karya
Fitratul Uyun. Jurnal ini menurut saya sangat menarik karena membahas tasawuf di era modern. Penulis menjelaskan bahwa sains dan teknologi membuat hidup kita lebih mudah, tapi kadang juga membuat hati kita kosong. Tasawuf hadir untuk menyeimbangkan antara kemajuan intelektual dan ketenangan batin. Ini relevan banget karena sekarang banyak orang stres meskipun hidupnya serba canggih. Artinya yang kurang itu bukan teknologi tapi ketenangan spiritual. Selanjutnya jurnal yang ke-8 yaitu Sufis Askintia Sacra in Tradition and Religions, karya Zairatus Zaliha. Di jurnal ini tasawuf dijelaskan sebagai ilmu suci, yaitu ilmu yang menghubungkan manusia dengan sumber kebenaran sejati. Penulis terinspirasi dari pemikiran Said Hasan Nasr. Ini memperhatikan bahwa tasawuf bukan sekadar ibadah pribadi, tetapi juga sebagai ilmu yang punya dasar filosofis dan rasional. Artinya, kalau orang memahami tasawuf secara benar, dia akan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Jurnal ke-9 yaitu Analytical Study of Race and Development of Sufism. Jurnal ke-9 ini menjelaskan perubahan tasawuf yang awalnya sederhana menjadi gerakan spiritual besar di dunia Islam, mulai dari masa asketis zuhud ke masa mistik sampai ke masa intelektual. Ini menunjukkan bahwa tasawuf itu dinamis, selalu menyesuaikan zaman, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai ketulusan, kesederhanaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf tidak mati, dia terus hidup mengikuti kehidupan zaman. Jurnal yang ke-10 yaitu Tasawuf as the Basic for Internalizing Humanist Character. Dan di jurnal ini penulis menegaskan bahwa tasawuf bisa jadi dasar pembentukan karakter manusia yang humanis. Artinya orang yang bertasawuf itu bukan cuma dekat kepada Tuhannya, tetapi juga punya kasih sayang terhadap sesama. Karena puncak dari tasawuf bukan hanya mengenal Allah, tetapi juga memanusiakan manusia. Jadi kalau kita benar-benar mengamalkan tasawuf, seharusnya kita jadi orang yang lebih lembut, tidak mudah marah dan bisa menghargai orang lain. Di ke-10 jurnal ini kesimpulannya bahwa pengantar ilmu tasawuf bukan hanya tentang teori spiritual, tetapi tentang cara hidup. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, antara ilmu dan amal. Ilmu tasawuf muncul dari ajaran Islam yang paling murni, tumbuh lewat sejarah panjang dan sampai hari ini masih relevan, baik itu pendidikan, teknologi maupun pembentukan karakter manusia modern. Kalau tasawuf diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah hati jadi tenang, hubungan dengan sesama jadi lebih baik, dan hidup lebih terasa bermakna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.